Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Hanom, NIM 17087016. Di sini saya akan menyampaikan skripsi dari bab 1 sampai bab 5 yang berjudul Hubungan Kelentukan Pinggang terhadap Kemampuan Banting Kayang Atlet Gulat PPLP Sumatera Barat. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di video kali ini karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Semoga pandemi corona ini cepat mereda. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas seminar dengan dosen pembimbing Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD. Selanjutnya, salawat serta salam kita tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu teknologi seperti pada saat ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki bab 1, pendahuluan yang dengan latar belakang tentang olahraga gulat dan juga olahraga nasional. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 13 tentang olahraga prestasi dan tentang sistem keolahragaan nasional, yang yaitu olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan menumbuh kembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, dari yang beginner, kemudian dari yang pemula sampai yang profesional, melalui sebuah kompetisi untuk mencapai prestasi dan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang sangat canggih pada saat sekarang ini. Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar Sumatera Barat atau yang biasa kita sebut PPLP Sumbar, yang merupakan wabah bagi calon-calon olahragawan untuk mengembangkan sebuah bakat olahraganya dengan tidak mengabaikan prestasi di bidang akademik. Calon-calon olahragawan masuk dan diterima sebagai olahragawan itu atas hasil diperoleh dan diterima dari seleksi yang sangat ketat dan kompetitif, dan melalui sebuah program yang terencana dan teratur. Kemudian ada tahapan yang masih sangat berlanjut. PPLP Sumatera Barat itu ada 11 cabang olahraga. Ada sepak bola, atletik, takraw, pencaksilat, gulat, senam, judo, taekwondo, tinju, panahan, dan balap sepeda. Dari ke-11 cabang olahraga itu ada di PPLP Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada yang pertama, kelentukan pinggang, kekuatan otot punggung, kecepatan reaksi, koordinasi gerakan, dan power. Kelentukan pinggang itu sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk mengembangkan tubuhnya seluas-luasnya dari gerak manapun, di bagian gerak manapun tanpa mengalami cedera. Kemudian kekuatan itu adalah sebuah kemampuan otot yang mengatasi beban atau tahanan, baik itu secara statis maupun secara dinamis. Dan yang ketiga ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi itu adalah suatu gerakan yang dilakukan tubuh untuk merespon setelah mendapatkan peristiwa-peristiwa dengan cepat. Koordinasi gerakan itu hubungan timbal balik antara pusat susunan gerakan dan alat gerak yang mengendalikan impuls tenaga serta proses motorik gerakannya. Yang kelima ada power. Power itu adalah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis, yang melibatkan pengeluaran otot secara maksimal dalam waktu secepat-cepatnya. Ada pula batasan masalah dalam proposal ini. Sebuah penelitian seharusnya harus dibatasi oleh sebuah batasan masalah, di mana dalam penelitian ini dibatasi pada poin yang pertama, yaitu kelentukan pinggang tadi,
terhadap kemampuan banting kayang. Seterusnya ada rumusan masalah. Dapat kita ambil dari latar belakang. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang kita temukan, yang akan kita kemukakan, maka peneliti ini merumuskan apakah terdapat atau adakah hubungan yang berarti kelentukan pinggang dengan kemampuan banting kayang atlet gulat di Sumatera Barat. Atlet gulat PPLP di Sumatera Barat. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini untuk melihat hubungan kelentukan pinggang terhadap kemampuan banting kayang atlet gulat PPLP Sumbar. Seterusnya, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjananya. Dan yang kedua, bagi pelatih agar dapat menjadi pedoman atau sebagai program untuk latihan untuk meningkatkan prestasi atlet untuk kedepannya. Dan bagi si atlet gulat itu sendiri agar dapat menjadi pedoman untuk inspirasi atau diprioritaskan pada latihannya gitu, dan menumbuhkan kesadaran berlatih untuk meningkatkan kemampuan bantingannya. Adapun sebagai bahan referensi perpustakaan dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan pedoman untuk penelitian selanjutnya. Kita masuk bab kedua, yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada olahraga gulat. Olahraga gulat adalah olahraga yang salah satu itu ada di cabang olimpiade. Olahraga gulat itu sudah ada sejak dulu, sejak Nabi Muhammad SAW. Di saat itu dia melakukan gulat untuk melakukan sebuah, bukan pertarungan, tapi untuk membela kaum kita gitu. Gulat merupakan olahraga tertua di dunia karena ketika olimpiade kuno dimulai, gulat sudah ada. Itu ada sekitar 776 sebelum Masehi. Dari pertemuan sejarah gulat muncul beberapa lukisan Mesir yang berusia lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Di pertandingan olimpiade pun gulat menjadi olahraga yang paling utama. Kemudian pada tahun 1896 olimpiade 1 digelar di Athena, dan olahraga gulat Yunani menjadi pertandingan tersendiri pada olimpiade ketiga di Louis, Amerika Serikat pada tahun 1904. Olahraga gulat hanya untuk gaya Romawi. Di gulat ini juga ada yang namanya gaya bebas. Dalam gaya bebas ini pemain dapat menggunakan kakinya untuk mendorong, mengangkat, dan menjegal lawannya. Selain itu, dengan gaya ini pemain boleh memegang lawan di bagian bawah pinggang. Kemudian di Olimpiade Inggris pada tahun 1908, olahraga gulat dimainkan dengan 2 gaya, yaitu gaya bebas dan gaya Romawi. Peraturan diberlakukan pada Olimpiade di Berlin pada tahun 1936. Olahraga gulat adalah olahraga bela diri yang dilakukan oleh 2 orang yang saling berhadapan dan berusaha untuk menjatuhkan lawannya dengan cara mendorong, menarik, membanting, dan mengunci pada bagian badan tertentu sampai posisi bahu lawan menempel di atas matras. Kalau di India itu ada gulat lapangan. Mungkin kalau di sini sudah menggunakan matras karena memang itu sudah internasional. Gulat menurut PGSI 2015 halaman kelima, bahwa gulat adalah suatu kegiatan yang menggunakan tenaga di dalamnya yang memungkinkan yang mengandung perkelahian, pertarungan yang sengit untuk memenangkan terhadap lawan dengan cara menarik, mendorong, membanting, dan mengunci. Gulat juga merupakan olahraga kuno dalam bentuk modern. Terdapat 2 gaya yang dipertandingkan, yaitu gaya bebas freestyle dan gaya Romawi Yunani. Perbedaan gaya tersebut terletak pada bagian tubuh yang aktif digunakan menyerang saat bertahan, dan serta tubuh mana yang boleh diserang oleh lawan. Jadi olahraga gulat itu
memerlukan kekuatan dan ketahanan fisik yang sangat baik, dan permainannya antara dua orang yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan dan mengunci lawan untuk meraih sebuah kemenangan. Kemudian yang kedua ada kemampuan bantingan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang atau individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Peraturan Gulat Internasional pada tahun 2010 di halamannya yang halaman 43, bantingan adalah suatu gerakan atau tangkapan yang dilakukan pada posisi berdiri yang mengakibatkan lawan kehilangan kontak. Membanting merupakan serangan yang dilakukan oleh tangan dan punggung dalam posisi berdiri dan dengan membutuhkan kelentukan dan kekuatan otot punggung yang kuat dan kecepatan reaksi serta koordinasi gerakan yang tepat pada sasaran. Adapun teknik bantingan kayang ini, banting kayang itu menurut peraturan Gulat tahun 2010 suatu gerakan atau tangkapan yang dilakukan pada posisi berdiri yang mengakibatkan lawan kehilangan kontak dengan matras dan menggambarkan suatu garis lingkar yang ada di udara, kemudian langsung dijatuhkan ke matras dengan posisi dangerous atau berbahaya. Teknik banting kayang merupakan teknik yang memiliki nilai sangat tinggi atau bisa dikatakan poin tertinggi dari poin-poin bantingan yang lainnya. Masuk yang ketiga yaitu kelentukan pinggang. Menurut Bompa dalam bukunya Syafruddin tahun 2016 halaman 107, kelentukan merupakan kemampuan pergelangan atau persendian untuk dapat melakukan gerakan ke semua arah dengan gerakan yang sangat besar dan sangat luas dengan fungsi persendian gerakan. Kemudian menurut Arsil di bukunya tahun 2015 halaman 155, kelentukan adalah kemampuan menggerakkan persendian dan otot pada keseluruhan ruang geraknya. Peran kelentukan sangatlah berguna bagi cabang olahraga yang banyak menggunakan gerakan persendian, gerakan sendi. Jadi, berdasarkan beberapa penjelasan dapat dipastikan bahwa dengan memiliki tingkat kelentukan yang baik dapat memperluas gerakan persendian pada setiap aktivitas fisik yang memungkinkan otot, ligamen dan persendian pada tulang bekerja semaksimal mungkin seluas-luasnya. Dengan demikian, bahwa kelentukan memegang peran yang paling besar, sangat besar dalam mempelajari keterampilan gerakan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Berdasarkan dari kajian teori yang telah saya uraikan, pada dasarnya kelentukan tubuh seorang pegulat sangat menentukan kemampuan bantingan apalagi dilakukan secara cepat, tepat dan terarah. Kelentukan pinggang didapatkan dari latihan. Semakin bagus kelentukan pinggang, semakin tinggi juga hasil dalam melakukan kemampuan bantingan. Untuk itu dapat dilihat melalui kerangka konseptual sebagai berikut. Kelentukan pinggang itu kita tandai dengan huruf X. Dan kemudian kemampuan banting kayang itu kita tandai dengan huruf Y. Yang selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara. Tidak bisa dikatakan iya benar dan tidak bisa dikatakan tidak benar. Kemudian berdasarkan kajian teori yang telah saya sampaikan dan kerangka konseptual yang X dan Y, maka diajukan hipotesis penelitian seperti ini. Terdapat hubungan yang berarti kelentukan pinggang pada atlet gulat PPLP Sumatera Barat. Kita lanjut masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian korelasional, yaitu untuk mengungkapkan apakah terdapat hubungan antara kelentukan pinggang yaitu X variabel bebas dan terhadap bantingan kayang variabel terikat. Dan menurut Suwirman pada bukunya tahun 2015 halaman 47, penelitian korelasional merupakan suatu penelitian yang melihat keterkaitan atau hubungan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitian.
tempat penelitian ditujukan untuk atlet gulat PPLP Sumatera Barat, maka penelitian dilaksanakan di Kota Padang, yaitu di gedung olahraga yang ada di PPLP Sumatera Barat. Pada saat proposal ini yang telah diselenggarakan. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Menurut Martono, populasi merupakan keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan kita teliti. Yang kedua ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan kita teliti. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi atau pengambilan sampel dengan keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 atlet putra. Yang keempat ada jenis dan sumber data. Jenis data yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka jenis penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder. Data primer dapat diambil dari tes dan pengukuran kelentukan pinggang dan kemampuan banting kayang. Kemampuan banting kayang. Data sekunder dapat diambil dari pelatih gulat PPLP Sumatera Barat. Karena pelatihlah yang paling tahu kemampuan si atlet tersebut. Pasti ada catatannya oleh manajernya. Kemudian yang kedua ada sumber data. Data yang diperoleh bersumber dari hasil tes dan pengukuran kelentukan pinggang dan kemampuan banting kayang atlet gulat PPLP Sumatera Barat. Yang selanjutnya itu definisi operasional. Untuk menghindari kesalahan penafsiran hanya digunakan dalam penelitian, perlu dikemukakan beberapa definisi operasional. Yang pertama dari peraturan gulat internasional, banting kayang adalah suatu gerakan atau tangkapan yang dilakukan pada posisi berdiri yang mengakibatkan lawan kehilangan kontak atau keseimbangan dengan matras dan pada suatu garis lingkar melebar di udara, kemudian langsung dijatuhkan ke matras dalam posisi berbahaya atau dangerous. Kemudian kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan atau merenggangkan pergelangan dan persendian untuk dapat melakukan gerakan yang terarah secara optimal. Yang dimaksud penelitian yaitu adalah mengukur kelentukan punggung yang menggunakan tes kayang, bridge up. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Langkah-langkahnya itu pasti kita persiapkan instrumen dengan segala perangkatnya, kemudian mengumpulkan anggota, kemudian memberikan awalan dan mempraktekkan cara pelaksanaan tes. Yang keempat ada menyebutkan penilaian atau scoring dari sebuah pelaksanaan atau pengukurannya tadi. Kemudian tes dilakukan secara bergantian. Ada pula yang mencatat hasil tes dan mendokumentasikan pelaksanaan tes. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama ada tes kemampuan banting kayang. Tes banting kayang adalah tes yang dilakukan dengan kedua tangan menyikap di bagian punggung dalam posisi berdiri. Diawali sikap pelaksanaannya menggambarkan teknik yang telah ditentukan sesuai sasaran. Tes ini dilakukan selama 30 detik dengan menggunakan boneka bantingan dengan berukuran 50 kg dan tinggi 160 cm. Alat dan perlengkapan yaitu ada stopwatch, peluit, dan menggunakan boneka bantingan. Kemudian alat tulis lainnya. Pelaksanaan tes yaitu dengan cara posisi berdiri dan tangan menyikap boneka yang sudah diletakkan dan memulai bantingan kayang sesuai gaya dan teknik yang benar. Biasanya para atlet sudah banyak mengetahui bagaimana teknik membanting kayang yang benar. Kemudian ada penilaiannya. Skor yang diperoleh berdasarkan jumlah bantingan selama 30 detik dalam melakukan bantingan kayang, dan skor 1 itu akan diperoleh apabila membanting kayang lawan dengan kehilangan kontak dengan matras dan menggambarkan garis lengkung dan melebar di udara.
kemudian dijatuhkan ke matras dengan posisi dangerous atau berbahaya. Kemudian pengukuran kelentukan pinggang. Untuk mengukur kelentukan pinggang kita dapat menggunakan metode tes bridge up atau tes kayang. Alat yang digunakan itu attention diameter jika tidak ada yang digunakan penggaris pinggang. Kemudian berupa alat tulis lainnya. Pelaksanaan tes. Atlet cara pelaksanaannya itu bisa dengan langsung dari posisi berdiri, bisa langsung melengkungkan badannya ke belakang, atau dengan cara tidur kemudian telapak tangan diletakkan di sisi telinga untuk siap melakukan kayang, dan kemudian dorong ke atas tinggi mungkin sambil kaki berjalan menutup mendekati tangan. Kepala tidak boleh terangkat, posisi badan pun harus melengkung. Makanya itu, jadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan kayang. Kemudian pasang attention di meter atau penggarisnya itu dari angka 0 di lantai. Kemudian sorongkan bagian muka atau jendela attention di meter ke atas sampai lengkungan tertinggi. Bila menggunakan penggaris itu ada pun ketentuan penggunaannya. Tes itu dilakukan selama 3 kali dan secara bergantian. Dan yang paling penting, sebelum melakukan tes kita harus melakukan sebuah pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera atau kram pada saat melakukan kayang. Penilaiannya itu angka dicatat sampai mendekati 1,5 meter lah untuk nilai terbaik dari ketiga pengulangan tadi. Dan ini tidak menggunakan kaki. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi sederhana dan koefisien determinan untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk membuktikan hubungan kedua variabel yang diteliti menggunakan rumus korelasi produk momen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bantingan kayang itu memerlukan kelentukan yang sangat baik gitu, harus menggunakan kelentukan pinggang yang bagus. Untuk melatihnya bisa dengan memperbanyak pemanasan statisnya ketika akan memulai sebuah latihan, dan memperbanyak latihan di bagian pinggang, atau bisa dengan kayang menggunakan plyometrik, dan bisa menggunakan dengan alat-alat lainnya. Saya masuki bab 4. Dari hasil dan pembahasan bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Dari bab 3 yang tadi kita dapatkan hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada deskripsi data, distribusi rata-rata kemampuan banting kayang atlet gulat Kabupaten Dharmasraya sebelum dan sesudah latihan deadlift pada kelompok yang diberi perlakuan kemampuan banting kayang. Yang pertama ada pre-test dan ada post-test. Pre itu sebelum dan post itu sesudah. Jadi minnya itu ada 5,90, kemudian standar deviasinya ada 1449, kemudian minimumnya ada 4 dan maksimumnya ada 8. Dan N-nya itu ada 10 orang. Dan post test, dan setelahnya post test namanya. Jadi itu minnya 7,30 dan standar deviasinya itu ada 1494, lebih tinggi dari yang pretest tadi. Kemudian minimumnya juga ada 5, maksimumnya ada 9, dan sama-sama menggunakan 10 orang. Kemudian distribusi kemampuan banting kayang atlet gulat ini skala nilainya itu lebih yang pertama itu baik sekali, dan dengan skala nilai lebih besarnya 8,07, frekuensinya 0 dan presentasinya juga 0. Kemudian dalam kategori baik itu ada 6,63 sampai 8,07, frekuensinya ada 4 dan presentasinya ada 40,0. Selanjutnya itu rata-rata ya, 5,18 sampai 6,62 itu dalam kategori sedang, frekuensinya 0 dan presentasinya 0,0.
Yang dalam kategori kurang itu ada 3,37 sampai 5,17 dalam frekuensi 6 dan presentasinya 60,0. Dan kategori yang sangat rendah yaitu kurang sekali, itu kurang dari 3,72, frekuensinya 0 dan presentasinya 0,0. Jadi frekuensi berjumlah 10 dan presentasi 100. Kemudian adapun distribusi rata-rata kemampuan banting kayang atlet gulat Kabupaten Dharmasraya pada tes awal dan tes akhir pada kelompok yang tidak diberi perlakuan kemampuan banting kayangnya kan ada pretest dan posttest. Minnya 5,80, standar deviasinya itu 1,549, minimumnya ada 3, maksimumnya ada 8 dan n-nya tetap 10. Kemudian posttestnya itu saat min itu ada 6,10, standar deviasinya itu ada 1,449, minimumnya ada 4, maksimumnya ada 8 dan n-nya tetap 10. Kemudian adapun skala nilai dalam beberapa kategori, yang pertama baik sekali itu sama dengan pada kelompok yang diberi perlakuan. Namun hanya terletak itu hanya pada frekuensinya. Frekuensi baik sekali itu 0 dan presentasinya 0,0, dan kategori baik itu ada di frekuensinya ada 3 dan presentasinya 30,0. Kemudian yang sedang itu frekuensinya ada 2, presentasinya 20,0. Yang kurang frekuensinya 4, presentasinya 40,0. Dan yang kurang sekali itu frekuensinya ada 1, presentasinya ada 10,0. Jadi jumlahnya ada 10 dan presentasi keseluruhannya adalah 100,0. Yang kedua ada uji persyaratan analisis. Uji normalitas pengaruh latihan deadlift terhadap kemampuan banting kayang atlet gulat Kabupaten Dharmasraya pada kelompok perlakuan dan tidak diberi perlakuan. Yang pertama ada pretest perlakuan, yang ujinya LO-nya itu 0,23,24. Terus Liliferosnya itu L-tabel ya ada 0,258 dan kesimpulannya itu ada normal semua. Post test perlakuannya itu adalah 0,2078 dan L tabelnya itu 0,258, kesimpulannya itu normal. Yang ketiga ada pengujian hipotesis, uji P pengaruh latihan deadlift terhadap kemampuan banting kayang atlet gulat Kabupaten Dharmasraya pada kelompok perlakuan. Yang pertama variabelnya ada kemampuan, kemudian pengukurannya ada pretest, ada variabel pengukuran, T hitung, T tabel, N dan keterangan. Jadi F tabelnya itu yang pertama ada kemampuan, pretestnya itu terhitung, T hitungnya 2,712, T tabelnya 1,833, N-nya itu ada 10 dan keterangannya itu signifikan. Variabel itu kemampuan banting kayang, pretest dan posttest. Uji T, tes awal dan tes akhir terhadap kemampuan banting kayang atlet gulat Kabupaten Dharmasraya pada kelompok yang tidak diberlakukan. Variabelnya itu kemampuan banting kayang, pengukurannya pretest dan posttest. T hitungnya itu 1,643 dan T tabelnya itu 1,833, N-nya 10 dan keterangannya tidak signifikan. Jadi terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing saya sampai sejauh ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.